Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses bahagia buat kita semua. Semoga saudara-saudara selalu sehat, selalu bahagia, dan tentunya dibimbing oleh Allah kepada kebaikan dan kebenaran yang diridhoinya. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, di dalam kita beraktivitas, di dalam kita berbisnis atau bekerja, selalu ada orientasi tentunya ya. Selalu ada tujuan tentunya. Nah, sayang sekali kalau orang-orang yang bekerja beraktivitas tidak punya tujuan. Nah, tapi apa tujuan yang mulia yang sesungguhnya? Ada orang-orang yang hanya sekedar keuntungan tujuannya, ya, mendapatkan keuntungan, mendapatkan sejumlah uang. Nah, yang luar biasa adalah orang-orang yang punya orientasi keuntungan dan kebaikan. Ya, ini penting menentukan orientasi yang kira-kira menjadikan perusahaan itu mengalami percepatan di dalam pertumbuhan. Nah, bagaimana kita menjadikan perusahaan kita bukan hanya orientasinya adalah keuntungan? Karena biasanya kalau orang-orang yang menjadikan keuntungan saja sebagai orientasi, maka apa yang terjadi? Bisa menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan itu. Dan karena menghalalkan segala cara dan Allah tidak ridho, Allah tidak menurunkan keberkahan di dalam aktivitas bisnis itu. Nah, yang terjadi adalah perusahaan itu tidak mengalami pertumbuhan dan perkembangan dengan cepat. Nah, tapi kalau kita menjadikan keuntungan dan kebaikan sebagai orientasinya, maka insya Allah akan percepatkan itu pertumbuhan dan perkembangan perusahaan itu. Nah, saya kasih contoh saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Ada beberapa perusahaan yang saya kenal yang mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang begitu pesat sekali. Nah, para pemilik perusahaan ini adalah orang-orang yang sangat dermawan. Ya, setiap ada keuntungan yang mereka peroleh, nah mereka menambah pesangon karyawannya, mereka mensejahterakan karyawannya, mereka mengumrohkan karyawannya, bahkan mengajak liburan karyawannya ke luar negeri, ya, bahkan ada di antara perusahaan ini memfasilitasi kepemilikan rumah buat karyawannya, dan ini yang menjadikan perusahaan ini bertumbuh dan berkembang dengan pesat sekali. Nah, tapi juga ada perusahaan-perusahaan yang orientasinya hanya keuntungan, bukan kebaikan. Nah, kita tahu biasanya kalau orang-orang yang hanya orientasinya keuntungan adalah bisa menghalalkan segala cara karena tidak ada aturan agama di situ, tidak ada ajaran di situ. Ya, orientasi adalah keuntungan, nggak penting orang menderita, yang paling penting saya untung. Ya, berbagai cara akan ditempuh untuk mendapatkan keuntungan itu. Nah, biasanya karena melanggar aturan-aturan agama, ya, manipulasi, mencuri, ya, mengintimidasi, ya, akhirnya apa? Nilai keberkahannya hilang. Ya, nilai keberkahannya hilang dan tentu tidak diridhoi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudara-saudaraku sekalian, jadikan keuntungan dan kebaikan itu sebagai sebuah orientasi kita. Jadi bukan hanya keuntungan saja. Nah, Kiai Haji Imam Zarkashi, saya selalu menyampaikan pesan ini. Kiai Gontor mengatakan, anak-anak, saya tidak akan doakan kalian jadi orang kaya, tapi saya doakan kalian jadi orang-orang yang banyak zakat, banyak infak, punya pesantren, punya panti asuhan. Nah, artinya setelah kita mendapatkan keuntungan, apa yang kita lakukan dengan keuntungan kita? Nah, berbuat kebaikan, ya, berbuat kemaslahatan, ya, karena gini, orang-orang yang bahagia itu akan semakin bahagia ketika membahagiakan orang lain. Orang-orang yang sukses akan semakin sukses ketika mensukseskan orang lain. Orang-orang hebat akan semakin hebat ketika menjadikan orang lain hebat. Ini yang paling penting saudara-saudaraku sekalian. Jadi orientasi kebaikan, ya, orientasi kemaslahatan. Nah, di dalam satu ayat Al-Qur'an di surat 28 ayat 77 dikatakan oleh Allah, kejarlah akhiratmu, jangan kau lupa dengan duniamu.
wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Nah, kemudian Allah katakan wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Berbuat baiklah kamu dengan kebaikan-kebaikan yang diberikan Allah kepadamu dan jangan kamu melakukan kerusakan di muka bumi. Bayangkan, jangan melakukan kerusakan di muka bumi untuk mendapatkan keuntungan mengintimidasi, untuk mendapatkan keuntungan korupsi, untuk mendapatkan keuntungan manipulasi, untuk mendapatkan keuntungan kesuksesan di atas penderitaan orang lain. Wah, nggak ada keberkahan saudara-saudara sekalian. Ya, kejar akhirat, jangan lupa dengan dunia. Nah, yang diminta oleh Allah adalah berbuat baik dengan kebaikan yang diberikan Allah kepada kita. Allah berikan kita potensi, ilmu, skill, kemampuan, waktu, kesempatan. Ya, segala potensi yang kita miliki itu milik Allah. Nah, sejatinya jadikan potensi itu sebagai modal kita untuk meraih sukses bahagia kita, untuk meraih keuntungan dalam berbagai bisnis kita. Nah, tapi jangan lupa di balik keuntungan itu harus ada kebaikan yang kita lakukan. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ada satu perusahaan yang saya kenal yang dipimpin oleh seorang bapak yang sangat bijaksana, sangat arif, ya, yang selalu orientasinya keuntungan dan kebaikan, keuntungan dan kebaikan. Setiap ada keuntungan dia mengumrohkan karyawannya, dia mensupport kehidupan anak-anak yatim, panti asuhan, dan perusahaannya mengalami pertumbuhan dan percepatan yang luar biasa. Suatu saat beliau meninggal. Dan perusahaan itu kemudian ditangani oleh anaknya, dan para karyawan cerita kepada saya, berbeda. Perusahaan ketika ditangani oleh bapaknya dengan anaknya berbeda. Kenapa? Kalau si anak orientasinya hanya keuntungan, kalau si bapak keuntungan dan kebaikan, apa yang terjadi? Perusahaan itu mengalami penurunan, ya, mengalami penurunan. Pekerjaannya sepi, karyawan sudah mulai keluar satu persatu. Akhirnya apa yang terjadi? Habis, selesai sudah. Nah, saudara-saudaraku, tidak main-main nih dengan orientasi keuntungan versus keuntungan dan kebaikan. Ya, jadikan keuntungan dan kebaikan adalah sebagai orientasi kita membangun sebuah bisnis atau usaha, dan saya yakin di dalamnya ada nilai keberkahan karena Allah bersama kita. Allah yang menggerakkan percepatan dalam bisnis kita, ya, dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Kenapa? Karena Allah ridho kepada kita, dan Allah tahu nih perusahaan ini niatnya adalah untuk kebaikan, untuk kemaslahatan, maka dipercepat oleh Allah kesuksesannya, pertumbuhannya, dan terus mengalami pertumbuhan. Dan ini terjadi pada beberapa perusahaan yang dimiliki oleh sahabat-sahabat saya yang mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Karena apa? Selalu membawa kebaikan dan kemaslahatan. Semoga Allah meridhai kita dan jadilah orang-orang yang punya orientasi keuntungan dan kebaikan dalam membangun bisnis dan perusahaan, dan yakinlah disitulah terletaknya sebuah keberkahan. Sekian saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Kalau dirasakan ini semua dapat manfaat, ada manfaatnya, jangan lupa subscribe, like, comment, and share, dan aktifkan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.